kapan turunnya ampunan Allah SWT. Ikhwan hina fillah azanallah wa iyyakum jami'an. Oleh karena kesalahan kita tidak dipastikan waktu dan tempat tertentu. Nafsu kita yang senantiasa mengajak kita kepada kejahatan, untuk senantiasa lalai kepada Allah dan hari akhir. Inilah yang kemudian kita berbuat kesalahan kepadanya. Kita berbuat maksiat kepadanya, padahal kita tahu bahwa itu salah. Belum lagi faktor eksternal, yakni iblis dengan bala tentaranya, yakni setan, baik dari kalangan jin dan manusia pun juga tidak rela kita untuk senantiasa meniti siratal mustaqim, untuk meniti jalan yang telah Allah berikan nikmat kepada para anbiya, siddiqin, sholihin dan syuhada. Malah justru kita tergelincir pada jalan-jalan yang Allah murkai, tergelincir juga pada jalan-jalan Allah SWT, katakan mereka sesat, padahal kita sadar itu. Ya. Maka disinilah yang kemudian fatba'is sayyi'atal hasanah, ikutilah kesalahan, kemaksiatan yang kita lakukan itu dengan kebaikan. Salah satunya adalah dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tamhuha. Yang kemudian istighfar kita dan kebaikan yang lain yang kita ikuti setelah kita berbuat kesalahan adalah berupaya untuk menetralisir. Masya Allah. Jadi istighfar ini yang kemudian seringkali kita katakan, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya hadirin rasulullah, sebenarnya di balik istighfar adalah ampunan, permintaan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu bagi seorang mukmin yang senantiasa bermuhasabah, yang senantiasa istiqomah, maka sebenarnya tidak akan terjadi. Walaupun dia ada keinginan untuk melakukan kesalahan dan kemaksiatan, tapi seorang mukmin ketika ia benar-benar memahami tentang apa di balik kemaksiatan yang dilakukan, jangankan dosa besar, dosa kecil atau ringan pun bagi seorang mukmin akan terlihat sangat besar. Mengapa? Karena kita tidak melihat kesalahan, tapi kepada siapa kita berbuat salah. Sehingga ketika terbersit untuk berbuat kemaksiatan, maka langsung ia Allah SWT, langsung dia beristighfar sebelum dia melakukan kesalahan. Terbersit ada di benak kita untuk berbuat kesalahan, langsung istighfar. Bukankah begitu hadirin? Pernah gak dirasakan seperti itu ya? Mau berbuat kesalahan, pikiran ngenes dan sebagainya, langsung istighfar kepada Allah. Kalaupun terjadi, maka kesalahan itu tidak akan selesai. Artinya apa? Tidak sampai selesai. Tidak sampai semuanya kesalahan itu lengkap untuk kita lakukan. Mungkin di awalnya langsung kita istighfar, di pertengahannya kita istighfar, atau mungkin sebelum tuntas kesalahan itu kita istighfar. Dan pun juga kalau misalkan itu terjadi sampai kemudian kita lengkap sempurna berkesalahan, maka tidak lama-lama kita pun istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk seperti itu. Tetapi ada juga yang kemudian kesalahan itu berulang-ulang pada satu waktu dan tempat. Disinilah yang kemudian kita pahami tingkatan keimanan kita. Kok ya sampai-sampainya kesalahan itu sampai selesai dan bahkan berulang-ulang. Kalaupun itu terjadi hadirin Rasulullah, maka kita pun juga akan diberikan semacam fasilitas. Kalau saja malam hari kita berbuat kesalahan, maka kita akan bertemu dengan Allah SWT di waktu subuh ini. Yang nanti kita sampaikan tentang istighfar yang kita baca di waktu kita sholat. Katakanlah subuh, setelah subuh kita berbuat maksiat, kita akan berjumpa dengan Allah SWT untuk beristighfar kepadanya di waktu zuhur. Dan seterusnya, asar, maghrib, isya. Sehari itu kita berbuat kesalahan, besok ada hari lagi untuk mengulangi istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga tentunya seorang mukmin, seorang muslim, seorang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka insya Allah kesalahan itu tidak akan pernah langgeng. Dan justru ketika kita berkesalahan, kita benar-benar mengakui kita hamba yang dhaif dan Allah adalah zat yang maha sempurna dan maha suci. Ikhwani fillah Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang kedua, istighfar muqayyad, yaitu bacaan istighfar yang kita baca pada waktu-waktu tertentu sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sunnah, baik juga dalam Al-Qur'anul Karim yang telah Allah ajarkan dan Rasulnya sampaikan kepada kita semuanya, bahwa istighfar ini yakni istighfar yang ketika kita membacanya, selain Allah janjikan ampunan, Allah pun juga akan memberikan pahala karena yang kita baca adalah ittiba kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa tempat. Yang pertama yaitu pada sepertiga malam. Yang kedua setelah terlanjur berbuat dosa. Ketiga yaitu ketika dalam sholat, 4 ba'da sholat wajib. Berikutnya ketika keluar kamar mandi, setelah wukuf, menang dalam peperangan pada 10 akhir bulan Ramadan atau Lailatul Qadar, setelah bermajelis, kemudian yaitu istighfar pada pagi hari dan petang. Yang pertama yaitu pada sepertiga malam, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 17, as-sabirin was-shadiqina wal qanitin wal munfiqina wal mustaghfirin bil ashar. Allah sebutkan pribadi-pribadi yang taat kepadanya, yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni orang yang sabar, orang yang jujur, orang yang taat, orang yang senantiasa menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan masuk di sini yaitu orang yang senantiasa mohon ampun kepadanya di waktu sahur. Ini yang kemudian kita senantiasa mengamalkannya, hadirin. Terlebih ketika di siang harinya kita berbuat kesalahan, maka kita dipertemukan dengan suatu amalan yang menganjurkan dan bahkan mengharuskan kita untuk beristighfar kepada Allah sebelum juga kita akan memasuki waktu siang berikutnya. Insyaallah jamaah Masjid Pondok Mutiara insyaallah telah senantiasa mengamalkan ini, insyaallah. Semoga kita diberi keistiqomahan. Kemudian yang berikutnya sebagai dalil tentang doa di sepertiga malam, Allah tegaskan melalui Rasulnya, yunazzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail akhir yaqul man yad'uni fastajib lahu man yas'aluni fa'atiyahu man yastaghfiruni fa'aghfir lah. Rasulullah SAW menyampaikan tentang Allah Subhanahu wa taala yang maha memberikan kasih sayangnya kepada kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala turun pada setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku niscaya aku menjawabnya. Siapa yang meminta kepadaku niscaya aku memberinya. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku niscaya aku akan mengampuninya. Masya Allah. Tenang hadirin ge. Baca ayat dan hadis ini saja udah tenang gitu. Apa yang perlu kita risaukan dalam hidup ini? Bukankah ketika kita punya kesalahan pada seseorang, senantiasa kesalahan itu menghantui kita? Apalagi kita termasuk orang yang menjadi orang yang dicari karena kita berkesalahan kriminal katakanlah, masa tidak akan pernah tenang. Tapi dan Allah justru menyampaikan kepastian akan adanya ampunan bagi mereka yang beristighfar. Tidakkah kita memanfaatkan sebaik mungkin waktu-waktu yang mustajabah ini untuk senantiasa hadir
pada setiap ampunan Allah berikan kepada kita selaku orang yang telah berbuat dosa. Kemudian yang kedua, setelah terlanjur berbuat dosa, Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 135, walladzina idza fa'alu fahisyah aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Firman Allah yang sering kali kita dengar, ya, yang termasuk bagian seorang yang dikatakan orang yang wasyari'u ila maghfirah, ya, wa jannah, yang kemudian Allah peruntukkan untuk hambanya yang muttaqin, diantaranya adalah yaitu yang senantiasa mereka ketika melakukan suatu pekerjaan, suatu perbuatan yang keji, atau mereka melakukan suatu kezaliman, yakni menganiaya diri sendiri, zakarullah, mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sampaikan bahwa perbuatan-perbuatan dosa itu ada kalanya belum, ya, kita lakukan, kemudian kita ingat pada Allah, kemudian kita beristighfar, atau sedang berbuat kesalahan, bahkan pasca kesalahan kita pun juga senantiasa beristighfar ketika kita sedang mengingat Allah Taala. Nah, berarti kalau ada orang berbuat dosa, kemudian dosa itu terus mereka lakukan, pantaskah mereka sebagai orang yang mengingat Allah? Pantaskah kita katakan dia sebagai orang yang mengingat Allah? Bisa jadi iya, cuma nafsunya terlalu dituruti sehingga Allah dikalahkan, akhirat dikalahkan. Dan inilah yang namanya fitnah dunia. Inilah yang kita fahami sebagai ancaman-ancaman bahwa memang dunia itu sangat teramat menipu, hadirin, ya. Maka di sini kemudian Allah sebutkan ketika beristighfar mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedangkan mereka mengetahui ini idealnya. Tapi kan kenyataannya ada yang terus menerus bergelimang dalam kemaksiatan. Tentunya ini kembalikan pada hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala setelah mereka mengetahui tentang firman Allah, sabda baginda Rasulullah SAW. Kemudian apakah dia bisa menerapkan keduanya dalam kehidupan? Ini semuanya berpulang pada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan harapannya kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa memahami ilmu yang kemudian Allah berikan hidayah untuk melakukan apa yang kita ketahui. Amin ya rabbal alamin. Kemudian istighfar waktu sholat, ini ada beberapa tempat yang insya Allah sudah melakukannya. Permasalahannya sudah nyadar enggak gitu. Sudah kita baca, sudah kita lakukan, cuman nyadar apa enggak bahwa di dalam sholat kita sebenarnya beristighfar kepada Allah SWT. Kalau kita nyadar, kira-kira bagaimana kondisinya, kondisi ketika kita beristighfar? Coba, satu diantaranya yaitu kita baca istighfar itu di waktu ruku. Posisi ruku, hadirin, adalah posisi yang sangat kita menghinakan diri. Keadaan kita itu sedang sangat menghinakan diri. Kita bungkukkan tubuh kita dengan tumakninah, tidak hanya sekedar ruku, tidak hanya sekedar membungkuk, tapi tumakninah dengan bacaan Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, maha suci engkau ya Allah, wahai Tuhan kami, wa bihamdika, dan dengan memujimu. Coba membungkukkan badan dengan perkataan Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah. Mari kita ingat, barusan kita ruku. Ketika kita baca seperti ini, bagaimana perasaan kita? Apakah hanya ucapan-ucapan tanpa makna? Yang karena memang kita senantiasa membacanya saat ruku, ya kalau ruku ya sudah seperti itu bacaannya, nggak kurang nggak lebih. Bergetar hadirin dada kita ketika kita membaca Subhanakallahumma dalam keadaan membungkuk. Sekali lagi, kemudian kita nyatakan Allah Rabb kita, yang menguasai kita, yang mengatur kita, yang memiliki segala kekuatan. Rabbana, apa? Yakni kita memuji Allah. Wa bihamdik, dengan memujimu.
ujung-ujungnya Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Kalau ini hanya sekedar dibaca, pasti kita gak ingat sebelumnya dosa apa yang sudah kita lakukan. Tapi kalau kita sadar benar dengan posisi membungkuk seperti itu, Masya Allah hadirin, dosa sekecil apapun akan terlihat besar. Akan terlihat besar. Apakah tadi malam kita tidurnya belum berdoa, mungkin begitu? Apakah tadi malam ketika memang kita sempat bangun kemudian kita gak lanjutkan dengan tahajud, begitu? Artinya apa? Kelalaian-kelalaian yang selama ini kita lakukan yang sebenarnya itu boleh-boleh saja mubah atau sunnah, tapi bagi kita terasa besar kalau sampai melewati hari-hari, waktu ke waktu, tanpa kemudian ada catatan amalan soleh yang nantinya akan memperberat timbangan amal kita di akhirat, di yaumul hisab dan yaumul mizan. Itu akan terlihat ketika kita sedang membungkuk itu. Coba antum praktekkan, ya. Katakanlah kita punya kesalahan, katakanlah pada orang yang terdekat, orang tua, pernahkah kita membungkuk? Bu, Pak, Bapak, Ibu, dengan membungkuk minta ampun, mohon maaf, gak ngulangi lagi. Itu pada orang tua kita saja udah gak pantas kita lakukan ruku itu, apalagi pada orang lain, ya. Tapi pada Allah berkali-kali itu kita lakukan dengan kalimat yang sama. Demikian juga ketika kita duduk di antara dua sujud, Rasulullah SAW menyatakan kana yaqul bainas sajdataini rabbighfirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini. Sesungguhnya Rasulullah SAW berdoa antara dua sujud, ya Allah ampunilah dosaku, berilah rahmat kepadaku, cukupkanlah aku, angkatlah derajatku, berilah aku rezeki, dan tunjuklah aku. Di sini apa? Allah melalui Rasulnya memberikan pelajaran, ya, setelah kita duduk di antara sujud membaca Rabbighfirli. Yang sebelumnya pun juga di waktu sujud kita ulangi lagi pernyataan kita, doa kita, ampunan kepada Allah, yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli waktu sujud. Kalau saja ruku, ya, di waktu ruku, ya, di waktu ruku kita membaca doa seperti itu dalam keadaan yang hina, bagaimana ketika kita sujud? Dengan rukun sujud, dahi kita atau wajah kita, hidung juga termasuk, ya, itu harus nempel. Kedua telapak tangan kita, kedua lutut kita, dan kedua kaki kita itu nempel secara pasti, tenang, tidak ada, ya, pikiran untuk menggerak-gerakkan kecuali memang dibutuhkan. Tumak nina, baru tumak nina, kemudian kita intikal, ya, berganti pada gerakan yang lain. Itu dibaca dengan penuh ketenangan hadirin, penuh kesadaran. Seperti itu. Itu kita lakukan. Maka sama dengan ruku, kalau saja ruku kita gak pantas untuk kita lakukan kepada yang lain selain Allah, bagaimana dengan sujud? Tentu ini adalah keadaan yang sebenarnya memberikan penyadaran kepada kita bahwa Allah dengan sholat ini hendak memberikan semacam ketenangan pada kita yang memang kita tidak pernah luput daripada kesalahan. Namun kadang-kadang hadirin, sholat dia sekedar sholat begitu, ya. Sholat hanya sekedar sholat. Kalau saja kita tadi malam ruku sujud dari takbir kemudian sampai salam kita berulang-ulang sampai 11 rakaat, diulangi lagi sebelum subuh kita lakukan, dan subuh tadi kita lakukan sudah berapa kali ruku dan sujud, artinya berapa kali kita beristighfar kepada Allah. Tidakkah kemudian saat ini ketika kita telah beristighfar sejak tadi malam sampai hari ini, sampai sekarang, kemudian istighfar itu hanya lenyap begitu saja, sampai kemudian nanti kita akan
mengulangi kesalahan yang sama di hari kemarin. Gak mungkin ya? Gak mungkin ya? Rasanya gak mungkin. Insya Allah gak mungkin. Tapi kenyataannya kok terjadi. Ada apa itu? Apa kita mau menyalahkan dunia lagi? Mengkambing hitam dunia? Atau kita akan mengkambingkan setan iblis begitu? Yang saya khawatir justru kita yang jadi setan gitu. Bahkan kadang-kadang kita itu ngajak, membiarkan orang yang ada di bawah kekuasaan kita, anak istri, saudara kita, keluarga kita, teman kita, bahkan kita yang mengajak. Padahal kita beristighfar. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian juga sebelum salam, ya, kita juga diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, yaitu Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunub illa anta faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Masya Allah. Coba antum rasakan. Allahumma inni zalamtu nafsi. Ya Allah, sesungguhnya aku menganiaya diri sendiri. Zulman katsira, dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunub, dan tidaklah ada yang mengampuni kesalahan atau dosa illa anta, kecuali engkau. Faghfirli, ampunilah aku, maghfiratan min 'indik, ampunan darimu. Warhamni, kasihanilah diriku, innaka sesungguhnya engkau antal ghafur rahim, maha pengampun dan lagi maha penyayang. Sudah diamalkan gak Pak? Sebelum salam ini, setelah kita baca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dada ini bergemuruh Pak ya. Pokoknya kalau kita betul-betul menghayati bacaan Al-Quran, tidak ada satupun kita yang kemudian terlalaikan itu. Kalau betul-betul khusyuk, dan itu nikmat banget. Dan kepinginnya sholat dan sholat terus begitu. Karena ada semacam gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan yang Masya Allah, memberikan semacam kekuatan. Masya Allah. Baik. Kemudian ba'da sholat wajib, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian, tapi ada yang bilang Alhamdulillah gitu. Coba nanti kita tanya apakah memang ada dalil yang menyatakan setelah salam ke kanan dan ke kiri kemudian kita baca Alhamdulillah begitu. Mungkin berpikirnya Alhamdulillah itu karena sudah sholat mungkin ya. Alhamdulillah sudah sholat gitu ya. Nah di sini justru istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tadi kalau kita lihat bahwa istighfar itu kita baca setelah kita punya kesalahan. Salah istighfar. Salah istighfar. Ini justru habis sholat istighfar. Terus apakah sholat itu salah? Ini kalau kita hubung-hubungkan kan loh, memangnya kita sholat itu berkesalahan. Wallahu alam, yang jelas saya tidak tahu mengapa istighfar kita baca habis sholat. Tapi kalau kita rasakan ternyata iya sholat kita sholat, tapi pikirannya kemana? Kemana-mana gitu. Bahkan ada yang sholat itu ya gak orang lain sih. Jujur saja saya pernah justru ngerasain orang di sholat, ngerasain orang yang di sebelah kanan kiri depan belakang kita, Masya Allah dah. Ya. Dan tentunya mestinya qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatim khasyi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman, di antaranya adalah yang ketika sholat ia lakukan dengan khusyuk.
Loh, kok ternyata gak khusyuk? Pantas gak berlebihan kalau kita kemudian beristighfar kepada Allah. Astaghfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Ngoten, Pak. Nggih? Nggih. Ternyata di dalam sholat kita berbuat kesalahan. Dan bahkan barang-barang yang hilang ketemu di waktu sholat. Susah nyari solusi permasalahan-permasalahan di dalam sholat. Solusinya ada di sholat. Mikir gitu lagi. Karena kondisinya memang sudah enak gitu ya. Nggak kemana-mana udah di situ. Ternyata apa? Di sini justru apa? Permasalahan-permasalahan di luar sholat itu dibahas di sholat itu. Ya. Padahal itu salah, nggak bener gitu. Sholat ya sholat. Ketika antum takbiratul ihram berarti takbir yang mengharamkan segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Gerakan yang lain yang bukan gerakan sholat salah untuk kita lakukan di sholat. Perkataan yang lain, ucapan yang lain, bacaan yang lain selain daripada bacaan sholat salah, nggak boleh kita lakukan. Takbiratul ihram itu sampai kemudian baru salam, baru selesai. Maka di sinilah yang kemudian ketika ada kesalahan di dalam sholat kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala bisawab. Kemudian keluar kamar mandi. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal gha'id qala ghufranaka." Ya, bahwa Nabi sallallahu jika keluar dari kamar mandi beliau membaca ghufranaka, aku meminta ampunanmu ya Allah. Hadis riwayat Abu Daud. Tayyib. Setelah wukuf, ini jadi antum ingat nggih? Jadi ingat di waktu wukuf ketika sudah berhaji, summa afidhu min haitsu afadan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak yang di Arafah dan mohon ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ngingetin Haramain Pak nggih. Sudah lama enggak ke sana nggih. Bukan karena enggak mampu, tapi memang enggak boleh. Insyaallah. Seakan-akan nanti kalau antum umroh ya di masa pandemi sudah turun ini statusnya, Masya Allah antum betul-betul diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk ya melakukan apa yang selama ini menjadi harapan kita untuk kita lakukan di Haramain, Insya Allah. Semoga kita ditakdirkan Allah Ta'ala dimudahkan untuk kesana ya. Baik, kemudian waktu kita menang dalam peperangan, idza jaa nasrullahil fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dan memuji Tuhanmu dan mohon ampun kepadanya, sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Ini pastinya memang surat ini ya diarahkan kepada bagaimana ketika kita dimenangkan oleh Allah dalam peperangan. Nah, kalau kita ambil untuk keseharian kita, ya kalau antum dapat kebahagiaan, dapat apapun yang sifatnya mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala, maka tidak ada salahnya untuk kemudian kita iringi kesemuanya itu dengan istighfar kepadanya gitu. Ya, karena biasanya kalau orang sudah menang dalam banyak hal ya dalam kehidupan ini, kadang-kadang merasa bahwa kemenangan itu karena memang kehebatan kita gitu ya. Justru kita khawatir juga kalau kesemuanya itu dibalik kemenangan itu justru istidrot. Itu malah yang harus kita pahami. Jangan sampai kemudian kita merasa ini nikmat padahal itu adalah merupakan sesuatu yang sebenarnya Allah akan menghinakan kita. Untuk itu maka kita beristighfar kepadanya. Kemudian sebelum akhir bulan Ramadan yang kita kenal dengan Lailatul Qadar, maka ini pun juga insyaallah pada setiap 10 akhir khususnya di malam-malam ganjil yaitu di Lailatul Qadar, kita juga mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Disabdakan oleh baginda Rasul dari Aisyah radhiyallahu anha, yaitu wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadar ma aqul fiha
Quli Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Insyaallah kita sudah mengamalkannya. Kemudian yang berikutnya kafaratul majlis. Ini insyaallah sudah kita sama-sama menghafalnya dan mengamalkannya, karena di masjid kita seringkali mengadakan kajian, yakni subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, ya, illa ghufir lahu ma kana fi majlisihi dzalik, ya. Jadi janjinya Allah bahwa Allah SWT akan mengampuni bagi mereka dosa-dosa selama di majelis itu. Nah, ini juga gitu bagi kok di kajian berbuat kebaikan kok istighfar. Ya, karena memang namanya manusia. Seperti sekarang ini sangat memungkinkan nafsu setan pun juga berpotensi untuk membuat dosa kita. Kita berharap seluruh dari awal sampai akhir kajian itu hanya pahala, kebaikan dan kebaikan. Jangan kemudian ternodai, terselip adanya dosa. Nah, untuk kafaratnya yaitu beristighfar dengan doa ini, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan biasanya bagi karena lagi-lagi kebiasaan istighfar seperti juga di kafaratul majlis ini juga ya sambil lalu bagi. Kemudian belum selesai sudah berdiri berdoa seperti ini sambil jalan begitu aja. Mestinya tenangkan dulu, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maksudnya begitu. Subhanakallahumma rabbana atau juga seperti ustadznya gitu ya. Kita tutup subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la sambil sibuk dengan apalah. Mestinya harus khusyuk lagi gitu. Monggo dibiasakan hal-hal yang bersifat seperti ini nih Pak G. Itu jangan hanya sekedar ritual gitu ya. Memang betul-betul semacam tuntunan yang memang kita berharap bahwa itu semuanya akan diijabahi oleh Allah SWT. Baik. Nah, kita akan masuk kepada pembahasan kita. Ini kok jadi begini nggih? memang begini tadi ini. Apa error laptopnya ini? Tanya Bapak, ya. Kemudian yang terakhir yakni istighfar kepada Allah SWT pada pagi hari dan petang. Insyaallah antum sudah hafal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ikhwafillah, azza wa ayyum jami'an. Nah, inilah ya yang kemudian dikatakan oleh baginda Rasul ketika itu dibaca di pagi hari, mangqalaha minan nahar muqinan biha. Barang siapa yang membacanya ya di siang hari, yakni pagi sampai ke menjelang zuhur, muqinan dengan penuh keyakinan. Berarti mengharuskan kita apa, Pak, Bu? Ya ini apa? Kita harus yakin benar apa yang kita baca, dan seorang akan yakin kalau ia mengerti apa yang dia baca. Tidak hanya mengerti terjemahan, tapi apa di balik itu semuanya. Rinci begitu ya. Semakin kita tahu dengan rinci makna dalam kalimat istighfar yang kita baca di pagi hari, maka semakin lebih memberikan keyakinan. Nah, ketika kita sudah yakin dengan apa yang kita baca dalam istighfar tersebut, maka apa janji Allah? Famata min yaumihi qabla ayyumsi fa huwa min ahlil jannah. Kalau saja ia mati sebelum sorenya, maka dia termasuk ahlu surga. Loh. Terus sekarang siapa yang nggak bisa baca ini? Mungkin kita juga sering membaca ini. Allahumma anta rabbi dan seterusnya.
Tapi permasalahannya yakin apa tidak gitu loh. Nah kalau orang yakin tentunya nanti akan ada konsekuensi keyakinan Pak. Gak cuma sekedar baca dan gak cuma sekedar yakin, tapi nanti ada konsekuensi, ada sesuatu yang mempengaruhi dirinya. Apalagi di pagi hari kemudian ke sore hari ke pagi hari. Betul-betul itu mempengaruhi diri kita. Sangat-sangat berkontribusi pada kehidupan kita. Pada separuh hari dan kemudian separuh hari yang berikutnya. Ada pengaruh yang kuat. Terngiang-ngiang apa yang sudah kita baca. Bagaimana tidak? Demikian juga mangqalaha minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla ayyusbiha fa huwa min ahlil jannah, pun juga ketika ia membacanya di malam hari dengan penuh keyakinan dan mati wafat sebelum subuhnya, maka dia pun juga termasuk ahli surga. Masya Allah. Ya. Nah inilah yang kemudian disebut dengan Sayyidul Istighfar. Sayyid itu apa? Penghulu, pemimpin. Berarti tidak bisa tidak kita katakan bahwa Sayyidul Istighfar yang kita baca tadi itu adalah merupakan penghulu, pemimpin dari seluruh istighfar baik yang ada dalam Al-Quran Karim maupun dalam Sunnah. Dalam Al-Quran Karim di situ ada istighfarnya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Yunus, itu kan. Kemudian di istighfar yang lainnya seperti tadi itu ketika kita keluar kamar mandi dan sebagainya, maka sayyidnya ya istighfar yang terbaik itu ada pada Allahumma anta rabbi dan seterusnya itu. Nah, Imam Bukhari bahkan menyatakan dalam judul bab dalam kitab sahihnya, bab afdhalil istighfar, bab istighfar yang paling utama. Nah sekarang mengapa istighfar ini ada dikatakan sayyidul istighfar atau bahkan dikatakan bab ya, istighfar yang memiliki keutamaan? Tidak berlebihan Pak, karena memang di dalamnya itu hampir kesemuanya adalah pesan-pesan tauhid. Berbicara tauhid adalah berbicara tentang tugas semua rasul dari awal sampai akhir, dari Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesannya adalah tauhid dan tauhid, tidak ada yang lain. Tauhid dan tauhid, kesemuanya sama semuanya. Tauhid, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu kita baca di waktu kita beristighfar, tepatnya pada sayyidul istighfar pagi dan petang. Coba kita lihat, Allahumma anta rabbi, monggo Pak. Allahumma anta rabbi. Coba antum rasakan, ya Allah engkaulah Tuhanku. Maknanya apa? Di sini rububiyah. Benar-benar menyatakan bahwa Allah satu-satunya zat yang hanya mengatur, memiliki kekuatan, yang menguasai. Coba adakah selain Allah di sini Pak? Enggak ada. Udahlah, mau corona bagaimanapun enggak akan pernah takut kita. Bismillah. Masya Allah, ngeri Pak kalau sudah kena corona kemarin itu. Hancur semuanya itu, tatanan itu. Saya merasakan banget bagaimana seorang tidak lagi bertakziah itu. Bagaimana orang tidak lagi mau menjenguk saudaranya yang sakit. Jangankan saudara, bapak ibunya sakit loh tidak dijenguk. Wallahi, ngeri Pak, ngeri banget. Gak pernah ada dalam sejarah itu. Ibunya sakit ditaruh di garasi nggak? Garasi. Tempatnya mobil apa namanya? Kenapa? Garasi. Taruh di situ, diisolasi. Ngeri. Dulu itu pernah orang tua itu ditaruh di panti jompo. Itu saya udah biadab itu. Padahal di panti jompo itu di apa Pak? Dilayani itu. Ini enggak, ditaruh di garasi itu. Saya tahu persis. Antum tahu LDII? LDII itu kalau ketemu orang tuanya gimana Pak? Yang enggak sama-sama LDI-nya.
Gak mau nyentuh ya. Ini corona ini bikin LDI banyak ini. Gak mau bersentuhan. Gini. Ada yang gini-gini Pak. Saya tuh kalau ketemu Pak Camat itu, Pak Camat Tanggulangin tuh saya cipika-cipiki. Pak Camatnya pun juga gitu, sungkan. Kapolsek juga begitu, tak salami. Oh apa dan gini dan. Mending gak begituan. Tak gitu kan. Rapat-rapat di Forkompimka Kecamatan Tanggulangin tak langgar semuanya prokes itu. Ngeri Pak corona ini. Ketika kita baca seperti ini Pak, melahirkan kekuatan. Allahumma anta rabbi. Belum lagi ketika wafat itu, Masya Allah, saya pernah di candi, mana candi? Sana gitu. Pas datang kita dengan tim MCCC MCC itu kayak perumahan mati itu Pak, gak ada orang belas itu. Tulis depannya keluarga isoman. Saya masuk, mayatnya ada di kamar, ibu dan anak perempuannya di pojok. Gini Pak. Terima kasih Pak, terima kasih Pak. Gak ada yang datang saudaranya. Waktu itu kita baru pertama itu. Baju kita itu mudah sobek waktu itu. Bantuan dari Mensos ya. Kemensos. Udah banyak cairan yang masuk ke kita. Terakhir itu di Kemiri. Mayatnya itu ditolak warga karena tidak mau dilaporkan ke rumah sakit. Gak mau. Karena kalau di rumah sakit udah jelas lama, kuburin juga lama. Telepon saya, udah tunggu aja, kita akan datang dengan tim. Ternyata di sana gak boleh dipinjamin tempat mandi. Gak mau dikasih kafan yang dia sebenarnya punya hak. Gak boleh dikuburi di Kemiri. Kemiri Pak, perumahan Kemiri itu. Saya bilang teman-teman, bukan COVID, gak pakai APD, ambulan ceret sana, langsung kita pangku. Kemudian ada warga datang 2 orang, Pak itu COVID, Anda tahu dari mana COVID? Gitu. Isolasi Pak selama ini. Terus kalau COVID yang berisiko siapa? Anda yang melihat atau kita yang merawat? Alhamdulillah Pak, semuanya sehat sampai hari ini teman-teman. Paling terakhir lagi teman kita Hisam gitu, Ustadz Yuda mungkin tahu, Mas Hisam. Ustadz Hisam, kepala sekolah MTS Al Kautsar. Saya ditelepon istrinya, Mas Hisam meninggal. Mas Hisam tuh Pak dengan saya tuh Masya Allah di ke Maluku dengan saya, anaknya mondok di tempat saya juga sama. Terus kayak saudara ketika saya masuk di Tanggulangin. Akhirnya saya jemput dengan teman-teman di Darul Fitrah di rumah sakit. Saya bawa dengan ambulannya Muhammadiyah. Sampai di sana warga toleh begitu. Sama nasibnya seperti itu. Udah kita mandikan, kita kafani, solati, kemudian dikuburkan. Kemudian saya ditelepon dokter catur. Ustaz, antum harus swab 3 hari lagi. Antum kuat. Tapi bagaimana dengan jamaah? Bagaimana dengan keluarga antum? Mau enggak dok? Bismillah saya berdoa kepada Allah jangan sampai timbul fitnah, di swab negatif. Al-Hidayah dari awal corona sampai hari ini gak pernah tutup. Rapat terus, pengajian terus jalan. Tarawih bahkan Idul Fitri Idul Adha kita lakukan di sana karena 2 lapangan gak buka. Alhamdulillah sehat semuanya. Biidznillah. Berangkat dari keyakinan yang kuat serta juga usaha untuk tetap prokes ya ala kadarnya, tidak kemudian mendewa-dewakan prokes ala PBB, apa itu namanya Pak? PBB itu enggak WHO ya, seperti itu. Allahumma anta rabbi, titik. Bismillah. Waktu kita mandikan jenazah, saya insya Allah tidak kurang dari 15 jenazah masa COVID itu. Ini udah pagi hari, petang hari membaca ini. Allahumma anta rabbi, ini betul-betul diyakini dah Pak. Diyakini. Nah, kemudian belum lagi ketika mengatakan la ilaha illa anta, tauhid uluhiyah. Kalau sudah betul-betul tauhid rububiyahnya mantap, akan melahirkan suatu kekuatan untuk hanya menyembah Allah saja, tidak ada yang ditakuti selain Allah. Kita persembahkan segala sesuatunya untuk Allah. Ini loh, la ilaha illallah.
Tidak hanya kita bangga dengan bendera itu Pak, ya, atau dengan bagian takbir Allahu Akbar, tapi setelah takbir juga masih yang lain masih lebih besar daripada Allah. La ilaha illallah melahirkan suatu iktikad, keinginan, kekuatan kita untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita percepat gitu Pak ya. Kemudian tauhid rububiyah juga diulangi lagi pada perkataan khalaqtani, ini sebagai bentuk contoh real ketika kita mengatakan Allahumma anta rabbi yang tadi. Kemudian apa diantaranya? yakni Allah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan kita. Dipastikan Allah yang menciptakan kita, bukan siapa-siapa. Gak ada kesempatan orang lain, makhluk lain untuk mempengaruhi kita ketika kita sudah mengatakan Allah khalaqtani, Allah menciptakan kita, pencipta kita. Bukan kemudian kita tidak mau berterima kasih pada orang yang berjasa Bang ya. Tapi jangan sampai kemudian jasa-jasa mereka itu menutup mata kita, mata hati kita, bahwa mereka pun juga sebenarnya atas kehendak Allah. Begitu. Kita mengatakan terima kasih atau kita bahkan doakan jazakallah khairan, itu kan kemudian mengembalikan bahwa kebaikan kamu itu semoga Allah balas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kemudian mandek di situ, dia sebagai orang yang berjasa titik, yang kemudian ke ujung-ujungnya disembah. Disembah itu apa artinya? Diikuti, dituruti sesuatu yang sebenarnya itu menyalahi perintah Allah, kemudian kita ikuti saja. Itu sama artinya menyembah. Jangan. Nah, kemudian berikutnya ya, bukti bahwa kita mengatakan la ilaha illallah yang pertama apa? Yaitu wa ana abduk. Aku adalah hambamu. Nah, kalau ini dinyatakan oleh siapa? Yang menyatakan ini Pak, awalnya siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Nabi SAW mengakui bahwa dirinya SAW adalah hamba yang gak pantas untuk disembah, gak pantas untuk diibadahi, karena dia hamba, manusia. Walaupun hamba, tapi dia Rasul yang gak boleh diremehkan. Tapi dalam arti bahwa di sini setingkat Nabi Muhammad SAW, manusia yang termulia, ya, tidak pantas untuk disembah, maka bagaimana dengan yang selain Nabi Muhammad SAW? Tentunya sangat-sangat tidak berhak untuk disembah. Monggo. Kemudian janji tauhid, wa ana ala ahdik. Aku menetapi perjanjian untuk taat kepadamu. Pak, Bu, ingat enggak ge? Perjanjian ini di mana? Di waktu di dalam rahim. Ingat enggak kita? Enggak ingat ge? Enggak ingat? Ada yang ingat? Jangankan dalam rahim. Tadi waktu kita sholat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, habis sholat enggak ingat. Apalagi waktu kita dalam rahim. Makanya diutusnya Nabi Rasul itu untuk mengingatkan perjanjian ini, bahwa kita dulu alastu bi rabbikum. Qalu bala syahidna. Itu kan kita nyatakan. Bahkan ada keterangan, wallahu alam, keterangan ini sahih apa enggak, sampai dikatakan bahwa kalau kita waktu itu gak mau ya berjanji ini, maka gak jadi dicipta gitu Pak. Artinya apa? Seorang yang tercipta ini, yang saat ini hadir di dunia ini, itu semuanya sudah pernah berjanji. Monggo, itu kita diingatkan oleh Allah bahwa itu ada perjanjian. Nah kemudian dari itu wa wa'dika masata'tu, karena kita berjanji sehingga kita berupaya untuk mentaati Allah dan Rasulnya, maka di sini ada balasan. Yang balasan ini pun juga kita yakini menjadi motivasi kita untuk senantiasa berada pada perjanjian, karena Allah yang akan membalas, dan balasan itu berawal dari pengorbanan, baik itu pikiran, harta, waktu, tenaga, harta, bahkan jiwa, itu pun juga akan kita kerahkan kesemuanya itu untuk sesuai dengan perjanjian yang kemudian Allah akan membalas dengan balasan yang lebih baik. Allah hidupkan ketenangan kita di dunia, ya. Jadi apa tuh? Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Di dunia Allah akan hidupkan kita dengan kehidupan yang baik, kemudian di akhirat walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nah, Allah akan balas dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Itu apa?
wa wa'dika mastata'tu. Jadi kita senantiasa ya berjanji untuk kemudian mendapatkan balasan Allah SWT, bahwa semuanya itu dilakukan semampu kita. Kemudian yang juga termasuk tauhid uluhiyah, a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Ini Pak nggih. Jadi kita betul-betul sangat hanya bergantung kepada Allah. Kemudian tauhid rububiyah diulangi lagi, abulaka bi ni'matika alayya, bahwa mengakui, meyakini bahwa Allah lah yang memberikan nikmat. Ya, semuanya nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa jadi melalui perantara-perantara makhluk yang lainnya. Tapi semuanya sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9, wa abu bidzambi, dan aku mengakui dosaku. Ya, Allah yang mengampuni dosa, Pak. Bagaimana seorang itu berterima kasih banget kepada orang yang kita berbuat kesalahan, kemudian mereka maafkan kita. Bagaimana kita seperti Habib Rizik katakanlah, kalau mau dikatakan itu, ya, yang jelas-jelas gak bersalah, ya, kemudian ternyata ada semacam keputusan yang mungkin meringankan. Kita sudah kayak seperti apa Pak ya, mengatakan bahwa pemerintah ini luar biasa gitu ya, berpihak pada ulama gitu kan, apalagi sampai dibebaskan, pemerintah ini gini, padahal itu politik bisa jadi. Itu saja udah kita semacam apa, terima kasihnya itu terlihat. Bagaimana dengan Allah SWT, di mana Allah SWT itu ketika kita mengakui dosa kita dan Allah ampuni, tentu inilah yang kemudian kita fahami Allah adalah sang pemberi ampunan, maka sebenarnya kita harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faghfirli, tauhid uluhiyah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagai isyarat ini bahwa memang disinilah yang disebut dengan ampunan, permohonan ampunan yang sebelumnya itu kita lakukan pernyataan-pernyataan. Tauhid rububiyah uluhiyah, tauhid rububiyah uluhiyah, janji kita ketika kita di dalam rahim, kemudian janji Allah akan memberikan balasan, terus gitu ujung-ujungnya faghfirli, ampunilah dosaku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini pun juga termasuk rububiyah, ya, sebab tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau. Kemudian ditutup dengan mana? Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sudah bagi? Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sebab tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau. Jadi Pak, dari awal sampai akhir itu semuanya terkandung tauhid uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat, sehingga gak berlebihan kalau Sayyidul Istighfar itu dikatakan yaitu sayyid, ya, pemimpin daripada istighfar-istighfar yang ada. Monggo Pak, setelah kita mengaji ini, antum baca dengan sebenar-benarnya, antum pahami detail-detail, ya, secara detail makna yang kita baca per kata tadi itu. Kemudian antum kembangkan juga dengan dalil-dalil Al-Quran Sunnah dan pemahaman yang benar. Insya Allah akan melahirkan suatu keyakinan dan akan berpengaruh kita ketika kita telah membacanya pagi sampai ke sore hari, sore sampai pagi hari. Kita akan senantiasa berada dalam petunjuk Allah SWT, yang kemudian tidak berlebihan. Kalau saja kita mati sebelum sorenya, ketika pagi kita bacanya, kita termasuk ahli surga. Masya Allah. Demikian Pak Bu. Mungkin sebelum hal ini saya tutup, mungkin ada hal yang dipertanyakan. Tafadhol. Cukup nggih? Alhamdulillah. Baik para Bapak dan Ibu, Allah, kita tutup sampai di sini. Semoga kajian kita yang sederhana ini memberikan kesempatan kita untuk senantiasa menjadi hamba Allah dan menjadi pengikut Rasulullah yang setia. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.